Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Jombang akan mempraktekkan coaching dalam memenuhi tugas modul 2.3. Sebagai fasilitator Ibu Teti dan Bapak Surawi selaku pengajar praktek dan saya CGP atas nama Eko Sunario dari SD Islam Al-Munawir Perak Jombang. Dan saya Devi Lismawati Nur Abdullah dari SDN Peleman 1 Sumomito Jombang. Dan saya Imro Atin Solihah dari SD Negeri Pelemahan 2 Kecamatan Sumomito Kabupaten Jombang. Selamat menikmati, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Ati, Bu Devi. Selamat siang, Pak. Semangat ya hari ini. Semangat, Pak. Semangat sekali. Memang kita harus tetap semangat dalam kondisi apapun ya Bu Devi ya. Siap, Pak. Nah, gini Bu Ati sama Bu Devi, seperti yang sudah kita rencanakan bahwa pada hari ini kita akan melakukan praktek coaching di mana Bu Atin sebagai coachnya dan Bu Devi sebagai coaching. Dan saya selaku observer akan mengamati selama proses coaching pada hari ini. Nah, perlu diketahui dalam melakukan coaching itu ada 3 kompetensi yang nanti harus dilakukan oleh seorang coach. Ya, di antaranya seorang coach harus hadir dengan sepenuhnya. Yang kedua yaitu mendengar dengan aktif dari coachee. Ya, yang terakhir yaitu senantiasa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga seorang coachee bisa menggali kompetensi dirinya sendiri. Gitu. Nah, selain itu, seorang coach harus bisa mendengarkan dengan rasa, artinya tidak harus fokus kepada seorang coachee-nya. Dan juga perlu diingat bahwa dalam melakukan coaching itu harus menggunakan alur yang dinamakan alur dikta, yaitu dengan harus ada tujuan dan juga identifikasi dan juga selain itu ada rencana aksi dan yang terakhir tanggung jawab. Oke. Nah, sebelum itu saya akan mengajukan Bu Atin beberapa pertanyaan ya, terkait pelaksanaan coaching pada hari ini. Yang pertama Bu Atin, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Ibu Atin kembangkan pada kesempatan ini? Baik, terima kasih Pak Eko. Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi tentang sebagai pendengar yang aktif. Ya, jadi saya akan melakukan kompetensi sebagai pendengar aktif bagi coaching saya yaitu Bu Devi. Seperti itu Pak. Oke, jadi Bu Atin akan mengembangkan kompetensi diri sebagai pendengar aktif pada diri coaching ya Bu Atin ya. Oke Pak. Nah, selanjutnya Bu Atin, kompetensi apa yang secara aktif dan spesifik yang akan Ibu observasi pada kesempatan coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu rencana aksi Pak. Jadi rencana aksi yang akan saya lihat pada diri coaching. Seperti itu. Jadi dalam kompetensi secara aktif dan spesifik kali ini adalah rencana aksi, gitu ya berarti ya, yang akan Ibu lihat dari diri seorang coaching, begitu ya. Nah selanjutnya
indikator apa yang ingin Ibu capai atau inginkan pada kesempatan coaching hari ini? Oke. Indikator ketercapaian yang saya inginkan yaitu bagaimana seorang coaching itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi coaching itu yang mempunyai masalah dan coaching itu juga yang mencari solusi sendiri, seperti itu. Jadi coaching intinya akan menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi itu batin ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Nah, ini selanjutnya Bu Akin dan juga Bu Devi pemberitahuan bahwa kegiatan coaching kita pada kesempatan hari ini akan direkam. Oke, untuk keperluan program dan hanya akan didengar oleh fasilitator. Selanjutnya, selamat melakukan coaching, semoga lancar dan bisa mencari solusi untuk permasalahan yang sedang dihadapi oleh seorang coaching. Silakan, berarti teman-teman. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Eko atas waktunya. Baik, kita langsung saja Ibu Devi, kita mulai untuk coaching hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bu Devi. Selamat pagi Bu Atin. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Semuanya baik-baik saja. Ya, tadi mungkin saya ada sedikit masalah yang ingin saya utarakan. Alhamdulillah masih semangat ya Bu ya? Masih Alhamdulillah harus semangat Bu Devi ya. Baik, seperti yang disampaikan observer tadi bahwa hari ini kita melakukan coaching yang mana seharusnya menjadi rahasia, ya Bu ya. Jadi coaching ini menjadi rahasia panjenengan, tetapi kegiatan coaching ini akan direkam untuk keperluan program dan hanya akan didengar oleh fasilitator. Kita akan melakukan coaching sekitar 15 menit cukup ya Bu ya. Kurang lebih 15 menit, 15 sampai 20 menit. Baik, untuk memulai, Bu Devi ingin berbicara atau bercerita tentang apa itu? Ya, baik Bu. Jadi begini Bu. Nah, sekarang kita akan masa transisi ya Bu ya, dari kurikulum 13 menjadi kurikulum merdeka. Nah, dalam kurikulum merdeka untuk semester 2 ini, untuk seni, pembelajaran seni, itu ada seni tari sama seni teater. Nah, di sini sekolah saya itu seharusnya melaksanakan seni tari. Tetapi masalahnya adalah tidak semua guru itu bisa untuk melakukan pembelajaran seni tari. Jadi banyak yang bertanya, bagaimana Bu Devi ini mengajarnya? Saya harus mulai dari apa? Jadi banyak yang tanya seperti itu, Bu. Jadi menurut Bu Devi, mengajar seni tari itu adalah sesuatu yang tidak mudah ya Bu ya bagi guru lain. Jadi, betul sekali Bu. Banyak guru yang merasa seperti keberatan atau merasa kesulitan, entah itu faktor usia dan faktor-faktor yang lain. Iya Bu. Lalu dari permasalahan itu tadi, apa yang ingin Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini Bu? Untuk percakapan hari ini, saya itu inginnya saya bersama saya bisa menemukan solusi agar semua guru yang ada di sekolah saya itu bisa mengajar seni tari. Gitu Bu. Jadi intinya itu solusi agar semua guru di sekolah panjenengan itu bisa mengajar seni tari. Betul. Nah, menurut Bu Devi, dari hal apa yang membuat para guru kelas itu tidak mau mengajar seni tari, Bu? Kalau saya tanya satu persatu ya Bu ya,
dari guru kelas 1 saya tanya kenapa tidak mau mengajar seni tari. Katanya, saya tidak bisa menari, saya tidak tahu materi tari itu apa saja. Kemudian untuk guru kelas 2 juga sama, guru kelas 3 dia juga tidak pernah mengajarkan seni tari. Ya mengajarkan tapi cuma teori, tapi untuk prakteknya tidak. Kelas 4 juga hampir sama. Untuk guru kelas 5 karena beliaunya laki-laki ya Bu ya, jadi beliaunya seperti enggan untuk melaksanakan atau mempraktekkan pembelajaran seni tari kepada anak-anak. Begitu Bu. Ya. Jadi dari kelas 1 sampai dengan kelas 5 tadi berbagai macam alasan para guru mereka bilang atau dengan beralasan kalau menari itu susah, bahkan tidak bisa. Iya. Memang menari itu gimana ya Bu? Kalau kita tidak sering berlatih, tidak pernah belajar, itu kaku. Itu kalau menurut saya loh ya. Jadi menari pun itu juga ada bawaan, biasanya itu ada bawaan. Tapi tidak menutup kemungkinan jika kita mau belajar, insya Allah mungkin juga akan terbiasa. Nah, menurut Bu Devi nih sekarang, ya, dari pernyataan jenengan tadi mengenai beberapa guru dari kelas 1 sampai dengan kelas 5, bahkan ada guru yang laki-laki, ya, bagaimana cara mengajar seni tari menurut Ibu? Oke. Kalau mengajar seni tari yang baik menurut saya ya Bu, ini menurut saya, yang pertama kita ajarkan kepada anak-anak memang teorinya dulu, mulai dari pengertian seni tari, gerak dasar seni tari, mulai dari kepala, tangan, kaki, itu kita minta anak-anak untuk menirukan, jadi supaya tahu mereka. Kemudian jumlah penari, jenis-jenis tarian berdasarkan jumlah penarinya itu juga harus kita sampaikan. Kemudian contoh-contoh seni tari yang ada di Indonesia itu juga kita harus berikan kepada anak-anak. Kemudian juga kita harus sampaikan unsur-unsur intrinsik apa saja yang ada di dalam seni tari. Dan yang penting juga bahwa seni tari itu juga ada pola lantainya. Jadi supaya kita sebagai penonton itu tidak membosankan atau tidak monoton gitu saja. Seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi yang paling penting itu tidak hanya sebuah teori, di mana anak-anak itu juga nantinya bisa mempraktekkan atau bisa menampilkan karya seni tari, entah itu buatan mereka sendiri atau mungkin menirukan gerakan dari guru atau bagaimana, seperti itu Bu. Jadi intinya itu tidak harus berdasarkan dari dari diri murid ya Bu. Jadi guru juga harus memberikan pelajaran-pelajaran terlebih dahulu, ilmu apa yang harus dikuasai seorang penari itu. Nah, terus sekali Bu. Dari langkah-langkah yang sudah dijelaskan tadi Bu ya, apakah masih ada kendala untuk mengajar seni tari di kelas? Kendalanya untuk teori mungkin semuanya guru bisa ya dia teorinya. Kendalanya ya itu tadi Bu, mempraktekannya itu, terutama guru laki-laki itu kan ya kadang-kadang tidak mau atau enggan untuk mempraktekannya. Kemudian ada juga guru yang saya narinya itu bagaimana, gerakan tangannya bagaimana, gerakan kakinya bagaimana. Nah itu yang menjadi kendala guru-guru untuk bisa mempraktekkan seni tari dan supaya anak-anak juga ikut mempraktekkan seni tari, tidak hanya teori saja. Itu kendalanya Bu. Jadi harus banyak prakteknya Bu ya, tidak hanya untuk teori saja. Kemudian adakah hal yang bisa membuat guru itu jadi mudah mempraktekkan sebuah tarian Bu? Gimana ya Bu ya? Saya juga kepikiran sebenarnya masalah itu. Saya pikir, kemudian saya lihat, karena anak saya melihat YouTube, kemudian saya jadi terinspirasi. Sebersih ide saya bahwa mungkin saya akan meminta guru-guru yang tidak bisa menari atau tidak hobi menari itu untuk melihat YouTube. Kemarin saya lihat di YouTube, waktu anak saya melihat itu banyak sekali jenis tari yang di YouTube.
Jadi mungkin bisa dipilih mana yang sekiranya cocok atau sesuai untuk tingkatan kelas masing-masing anak. Seperti itu, Bu. Jadi rencana Bu Devi sangat bagus sekali, ya. Memang banyak sekali tarian yang bisa kita tiru melalui YouTube, ya. Apalagi sekarang hampir semua anak, ya, tidak asing lagi dengan yang namanya HP di rumah, meskipun tentunya dengan pengawasan orang tua, ya Bu, ya. Misalkan kita instruksikan anak-anak, kita suruh untuk melihat YouTube dengan tema tarian apa, mungkin anak-anak sudah bisa untuk di rumah dengan pengawasan orang tua, mungkin seperti itu. Iya, betul sekali, Bu. Nah, kemudian dari itu, dari meniru lewat YouTube itu, apakah kegiatan mengajar seni tari cukup sampai di situ saja, Ibu? Saya sih pinginnya tidak sampai di situ, ya, Bu. Saya itu pinginnya nanti kalau anak-anak sudah latihan menari, kemudian mereka sudah bisa, ya. Saya pikir itu sangat sayang sekali kalau hanya ditampilkan di kelas. Jadi saya itu pinginnya dari kelas 1 sampai kelas 6 semuanya itu mempraktekkan tarian tersebut. Jadi saya inginnya itu ada semacam pentas walaupun sederhana, dan pinginnya itu adalah dengan bentuk ujian seni tari. Jadi nanti ditampilkan di panggung seperti itu, Bu, walaupun hanya sederhana. Bukankah itu sangat menyenangkan, ya, Bu, ya? Kalau bayangan saya itu sepertinya sangat senang, gitu, anak-anak. Wah, kalau saya bayangkan pasti anak-anak sangat senang sekali, ya Bu, ya. Karena beraneka ragam dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 ditampilkan secara bersamaan. Ya, benar sekali, Bu. Nanti kan pasti wali muridnya juga senang kalau lihat anaknya tampil. Pasti mereka juga sangat antusias nantinya. Tentunya bangga, ya Bu, ya, karena bisa melihat, menyaksikan anaknya meskipun kegiatan itu dilakukan secara sederhana, tidak harus mewah kan seperti itu. Tapi saya rasa orang tua itu pasti mempunyai kebanggaan tersendiri. Benar sekali, Bu. Karena anaknya sudah berani melakukan aksinya, menunjukkan talentanya di depan para teman-teman, guru, dan para wali murid semuanya. Oke. Jika saya dapat menyimpulkan, jadi keresahan yang Ibu Devi alami adalah tidak semua guru mau mengajar seni tari karena kurangnya ilmu dasar seni tari dan tidak tahu bagaimana gerakan-gerakan sebuah tarian seperti itu. Ya, betul sekali, Bu Atin. Dari apa yang sudah Bu Devi sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya, Bu? Ya, jadi saya berencana, ini masih rencana, ya. Tadi mungkin saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah. Saya akan meminta waktu kepada Bapak Sekolah untuk mensosialisasikan pembelajaran seni tari yang bagaimana, yang nanti bisa diterapkan oleh guru-guru, mulai dari guru kelas 1 sampai guru kelas 5. Dari rencana yang Ibu rencanakan ke depan, yaitu menemui Bapak Kepala Sekolah. Nah, dari sini adakah hal lain lagi yang mungkin bisa dilakukan, Bu? Yang lain lagi, jadi kalau seperti yang saya katakan tadi, jadi setelah pembelajaran semuanya sudah latihan itu, ya rencana pentas seni tadi, Bu. Tapi saya juga masih kepikiran mungkin nanti pentas seninya di luar, di halaman sekolah. Jadi rencana saya itu inginnya pentas seni tari sederhana di halaman sekolah. Jadi sederhana saja di halaman sekolah gitu, ya Bu, ya. Jadi juga mempertimbangkan budgetnya, ya budgetnya untuk anak-anak biar tidak membebankan kepada orang tua. Nah, kapan nih kira-kira pementasan tersebut dapat dilaksanakan? Kemungkinan sekitar 2 bulan
setelah anak-anak menerima pembelajaran seni tadi. Jadi kan butuh waktu untuk anak-anak menerima teori dulu, mungkin sekitar 1 sampai 2 minggu untuk teorinya. Setelah itu mereka akan mempraktekkan. Namanya praktek kan butuh latihan, jadi tidak bisa segera. Jadi saya rencanakan ya itu 2 bulan setelah anak-anak menerima pembelajaran seni tadi tersebut. Jadi ada waktu ya Bu ya, 2 bulan untuk anak-anak belajar. Itu berlaku untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6 semua sama Bu? Ya Bu, kelas 1 sampai kelas 6 dengan waktunya sekitar 2 bulan. Lalu dukungan seperti apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai komitmen tersebut? Dukungan yang saya butuhkan adalah satu, mungkin saya akan membangun komunikasi bersama guru-guru. Biasanya istirahat itu kami berkumpul di kantor. Mungkin saya akan membicarakan terkait rencana-rencana saya kepada guru-guru, ide-ide saya, kemudian solusi yang bisa saya berikan untuk guru-guru yang tidak bisa mengajar seni tari, kemudian menentukan tanggal kapan diadakan praktek seni tari. Jadi semuanya bisa. Inginnya saya itu sih ya hari Sabtu. Ya mudah-mudahan guru-guru bisa. Jadi saya akan mengkomunikasikan, kemudian mungkin saya juga akan minta kolaborasi atau kerjasama dari semua dewan guru, tidak hanya guru, kepala sekolah dan juga penjaga. Baiklah Bu, ini sudah kegiatan akhir. Kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari yang sudah kita bicarakan tadi? Mungkin bisa menyimpulkan 1 atau 2 kalimat Bu? Bahwa menurut saya bahwa dalam suatu organisasi ya Bu ya, kalau kita menginginkan sesuatu atau kita ingin mencapai satu tujuan, maka itu diperlukan komunikasi yang baik antara semua anggota dari organisasi tersebut. Sekolah ini kan juga organisasi ya Bu ya. Dan yang kedua adalah saling berbagi atau saling sharing lah, entah itu kesulitan, kendala atau apapun, pengalaman yang baik, itu penting dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan bersama. Bagus sekali Bu Devi. Semoga rencana Bu Devi ke depan bisa terlaksana dan berjalan sesuai yang diharapkan. Ya, amin. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, terima kasih Bu Artin sama Bu Devi yang telah melakukan proses coaching dengan baik. Ya. Tadi saya telah mengamati proses praktek coachingnya pada hari ini, di mana Bu Devi mengalami masalah dalam menggerakkan guru kelas untuk mengajar seni tari ya Bu ya. Akhirnya dengan proses coaching tadi akhirnya muncul suatu ide dan sebagainya. Ya. Alhamdulillah semoga terwujud. Ya. Amin. Nah, untuk kegiatan akhir ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Artin khususnya selaku coach ya, pada kegiatan coaching pada hari ini. Ini Bu Artin, setelah proses coaching tadi, indikator apa atau indikator keberhasilan apa dari praktek coaching hari ini? Baik. Alhamdulillah Pak, ketika menyampaikan kesimpulan, Bu Devi sangat baik. Beliau bisa menggali sendiri solusi dari masalah yang dihadapi. Ada rencana-rencana aksi yang disampaikan beliau, dan beliau juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawatnya di sekolah. Seperti itu Pak. Jadi harapan Ibu tercapai ya Bu ya. Jadi ya, sudah menemukan solusi sendiri dari masalah yang ada tadi. Di antaranya tadi apa Bu Devi? Saya bisa
sosialisasikan bagaimana pembelajaran seni tari yang baik dan bisa dipraktekkan untuk semua guru. Bisa merencanakan ya Bu Devi ya. Baik. Saya amati coaching pada hari ini sudah sangat bagus buat Bu Devi, sudah terlihat alur getahnya, ya. Namun di sini ada pertanyaan lagi. Selain tadi Bu Adin sebagai pendengar yang aktif, kompetensi yang ingin dicapai selain pendengar aktif itu apa Bu Adin? Ya. Jadi kompetensi yang saya kembangkan selain sebagai pendengar yang aktif yaitu saya bisa menghadirkan diri saya secara penuh. Oke, jadi selain itu saya juga bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Koci dan beliau sendiri bisa menggali solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ya, saya juga tadi sudah melihat, tadi Bu Ati sudah hadir secara penuh, ya. Bu Devi juga bisa mengutarakan permasalahan dan bisa mencari sendiri solusinya ya Bu Devi ya dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bu Devi berikan tadi ya. Saya rasa cukup di kegiatan kita coaching pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan juga kerjasamanya. Sama-sama. Mohon maaf apabila saya jadi observer pada kesempatan hari ini ada kurang lebihnya. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.